فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat-nikmat yang keseluruhannya wajib untuk kita menunaikan kesyukuran padanya. Karena nikmat ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut dari hamba-hambanya sampai hamba-hamba tersebut mengupayakan hal-hal yang menjadikan kenikmatan tersebut hilang. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengubah suatu nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan di antara perbuatan yang menghilangkan kenikmatan pada seorang hamba ikhwani fillah, yaitu yang pertama adamul qiyam bi syukriha, kemudian yang kedua irtikabul ma'asi. Sebab hilangnya nikmat, yaitu yang pertama tidak menunaikan kesyukuran. Dan ini jelas karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Namun apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Dan janji adanya tambahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersyukur menunjukkan akhwani fillah bahwasanya nikmat yang telah ada itu terjaga dengan kesyukuran. Dan Allah berikan tambahan dengan nikmat yang lain. Namun ketika dia bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala ancamkan azab yang keras untuknya. Dan di antaranya adalah dengan dicabutnya nikmat tersebut. Adapun tentang kemaksiatan, maka itu juga sangat jelas sebagai sebab hilangnya nikmat. Sampai-sampai dikatakan oleh penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Jika engkau berada pada suatu kenikmatan, maka jagalah. Karena sungguhnya kemaksiatan tersebut akan menghilangkan kenikmatan. Tidaklah dicabut kenikmatan yang ada pada umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka di dalam Al-Qur'an akhwani fillah, kecuali di antara sebabnya kemaksiatan yang mereka lakukan. Kaum Saba
Demikian pula Qarun. Demikian pula penduduk negeri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kita diperintahkan untuk mengingat. Allah sebutkan ini sebagai permisalan agar kita mengambil pelajaran tentang suatu negeri yang aminah mutmainnah, aman tenteram. Datang rizkinya dari berbagai penjuru, ekonomi maju, keadaan rakyatnya, keadaan penduduknya dalam kondisi sejahtera. Tapi fakafarat bi an'amillah, mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan tidak bersyukur ataukah dengan melanggar keharaman-keharaman? Maka Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan tersebut, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Yang tadinya sejahtera, yang tadinya penuh dengan kesenangan, rizki yang datang melimpah, tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan libasal ju', pakaian kelaparan. Sampai diungkapkan dengan libas yang menunjukkan bahwasanya kelaparan itu betul-betul nempel seperti pakaian. Demikian pula khauf dan ketakutan yang tadinya aman tenteram diganti dengan ketakutan. Apa sebabnya? Khanifillah bima kanu yasna'un, disebabkan apa-apa yang sebelumnya mereka perbuat dari kemaksiatan, dari kekufuran, dari kesyirikan dan yang lainnya. Makanya ini penting untuk jadikan sebagai barometer kondisi kita, kawan. Kapan saja kita mendapati diri ini kok kondisinya dalam kondisi tidak bagus. Kenapa aku yang tadinya semangat kok menjadi melemah dalam belajar, yang tadinya semangat kok melemah dalam beribadah. Demikian pula adanya kenikmatan-kenikmatan yang terasa hilangnya atau berkurangnya barakah. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, "Idza ra'aita taqdiran fil hal fadhkur ni'matan ma syukirat aw dzanban qad fu'ilat." Ini kalimat ringkas tapi subhanallah, kawan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, biiznillah menjadi sebab seorang bangkit dari keterpurukan. Sebab seorang bisa memperbaiki dirinya di saat dia mengalami penurunan keimanan. Apabila engkau mendapatkan keadaan yang tidak bagus dalam kehidupanmu, idza ra'aita taqdiran fil hal. Jadi dari kadar ada kondisi kita yang buruk dalam hidup ini. Apakah urusannya kok sulit, ataukah kemudian mencari maisha kok terasa sulit? Maka kata Ibnul Jauzi, fadhkur, ingat. Yang pertama, nikmatan masyukirat, kenikmatan yang tidak disyukuri. Mesti ada kenikmatan yang tidak engkau syukuri, karena nikmat begitu banyak. Apakah kita tidak mensyukuri kesehatan ini, tidak mensyukuri akal yang Allah berikan, tidak mensyukuri adanya keluarga yang diberikan dan yang lainnya? Fadhkur ni'matan masyukirat. Ingat, teliti, cek, ada kenikmatan yang tidak disyukuri. Audzan ban qad fu'ilat, atau yang kedua ada dosa yang telah dilakukan. Butuh muhasabah, butuh koreksi diri ketika kita melihat adanya kondisi kita yang sulit, kondisi kita yang tidak baik. Makanya perkara kesyukuran ikhwani fillah, perkara yang terus menerus hendaknya kita upayakan untuk
dibenahi, dikuatkan, ditambah. Karena semakin bertambah hari tentu kenikmatan yang Allah berikan bertambah. Pada pertemuan yang lalu dengan pertemuan hari ini tentunya kalau kita membicarakan nikmat, ya sekarang lebih banyak daripada kondisi yang lalu. Karena Allah berikan terus kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Jadi semakin bertambah lama hidup kita di dunia ini berarti semakin bertambah kenikmatan yang Allah berikan. Maka sepantasnya untuk menambah juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan padanya. Di tempat yang juga kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas permasalahan yang disinggung oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam syarh sunnah beliau terkait masalah talak, terkait masalah perceraian. Dan insyaallah taala untuk menyempurnakan faedah pembahasan tersebut pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait perkara khulu' dan hadhanah. Karena tentunya kita membicarakan tolak kalau kita kemudian mengesampingkan pembicaraan tentang khulu' kurang sempurna. Dikarenakan dua perkara ini akhwan, tolak dan khulu' adalah jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sepasang suami istri ketika mereka tidak memungkinkan untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya. Makanya kalau kita membicarakan tolak butuh kita membicarakan khulu' agar seimbang. Sebab tolak itu adalah hak mutlak pada suami, sedangkan khulu' adalah jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi para istri. Nah, kemudian butuh kita membahas hadhanah. Kenapa? Karena hadhanah itu adalah salah satu efek yang muncul akibat perceraian atau khulu'. Ketika seorang bercerai setelah memiliki anak. Nah, terkait tolak kita telah selesai pembahasannya biidznillah tabaraka wa taala. Sekarang kita membahas tentang khulu', ikhwan. Nah, khulu' sebagaimana disinggung tadi merupakan salah satu jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat ini bagi para wanita. Ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dalam ikatan rumah tangga bersama dengan suaminya. Sehingga yang namanya ini suatu jalan keluar, suatu obat untuk menjadi sarana terselesainya masalah, tidak boleh seseorang kemudian mengambilnya dengan apa? Dengan semaunya. Taib. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan akhwani fillah terkait masalah khulu', kapan saja seorang wanita kok minta khulu' ini tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia ancam dengan ancaman yang keras. Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Dalam hadis Thauban yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada alasan, fi ghairi ma ba's, tanpa ada alasan, tanpa ada kedaruratan, maka haram atasnya bau surga. Padahal bau surga itu tercium dalam jarak yang sangat jauh. Dan ini menunjukkan betapa jauhnya wanita yang seperti ini keadaannya. Nah,
Kenapa akhwani fillah? Karena memang pernikahan itu suatu nikmat. Suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu termasuk ayat di antara ayat-ayat yang menunjukkan keagungannya. Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian dari jenis-jenis kalian itu pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang hatinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian itu ada mawaddah wa rahmah, ada rasa cinta dan rasa kasih sayang. Nah, maka perhatikan tiga hal ini ya kawan. Adanya sakinah dalam rumah tangga, adanya mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, rasa menyayangi, kasih sayang dalam keluarga. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak saling kenal, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan. Namun tatkala hikmah utama adanya pernikahan ini tidak terwujud sakinah. Tidak ada ketenangan, yang ada setiap hari cuma tengkar, pemukulan. Nah, kemudian juga tidak ada mawaddah. Sudah dipaksa-paksa nggak bisa jatuh cinta ini sama suaminya. Nah, sudah bertahan, sudah dicoba. Nah, tetap tidak bisa. Tidak ada rasa kasih sayang dalam keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Adapun kalau dari arah suami jelas, maka itu sangat mudah, yaitu dengan adanya tolak. Karena memang dalam pernikahan ya kawan, yaitu apa? Seorang laki-laki ketika menikahi wanita, Allah Subhanahu wa taala memang amanahkan wanita itu kepada si laki-laki. Dengan dia memberikan mahar. Nah, taib. Dan ketika dia tidak ingin, tidak menginginkan istrinya ini untuk melepas ikatan pernikahan dengannya, maka diceraikan. Dan telah kita lewati jenis-jenis dan hukumnya. Nah, adapun bagi para wanita ini kan nggak bisa dia kemudian aku ceraikan kamu, nggak bisa. Nah, karena perceraian, tolak itu di tangan laki-laki. Nah, ketika laki-lakinya ini, si suami ini tidak mau menceraikan, tapi si wanita tidak bisa lagi bertahan. Nah, misalnya karena memang tadi tidak ada rasa sayang, tidak bisa sudah. Nah, atau karena suaminya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat dengan sangat jelas, seperti misalnya berbuat hal yang menjurus pada kemurtadan. Dia berusaha menasihatinya, tidak mampu. Demikian pula mengangkat ke mahkamah, tapi dia tidak punya bukti banyak. Untuk apa? Agar divonis bahwasanya suaminya ini murtad dengan perbuatannya. Ya, ada jalan keluar, khulu. Demikian pula ketika mendapati suaminya tidak sholat, tidak mau sholat. Kan tidak bisa bertahan dengan suami yang tidak sholat. Bagaimana? Padahal pembatas antara Islam dan kekufuran adalah sholat. Sedangkan suaminya tidak mau menceraikan. Nah, disitulah hikmah adanya khulu'. Nah, ditetapkannya khulu' dalam syariat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha. Ini dasar tentang syariat khulu' di dalam Al-Qur'an. Jika kalian itu khawatir keduanya tidak mampu untuk menunaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ikatan suami istri, ikhwan, suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Masing-masing ada hak, juga masing-masing ada kewajiban. Oleh karena itulah misalnya seorang suami
Jangan sampai dia cuma menghafal hakku saja apa. Yang dihafal pokoknya haknya saja, tanpa dia memperhatikan kewajibanku sudah ditunaikan belum. Nah, menuntut istrinya kamu harus taat, harus ini, harus ini. Tapi dia tidak memperhatikan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga. Ini ada ketimpangan. Sebaliknya juga, seorang istri, dia punya hak dan punya kewajiban. Jangan sampai masing-masing pihak yang dituntut adalah haknya saja. Dan yang seperti ini biasanya tidak akan terjadi apa yang menjadi hikmah pernikahan, adanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi upayakan untuk masing-masingnya berupaya menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Kapan saja masing-masing pihak ikhwan berupaya untuk menunaikan, jika dia sebagai suami untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami sebaik-baiknya. Kalau dia sebagai istri berusaha menunaikan kewajiban sebagai istri sebaik-baiknya. Nah, maka biiznillah akan tercapai kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena ketika seperti itu mesti pihak istri akan memperhatikan hak suaminya dan pihak suami akan memperhatikan hak istrinya. Dan disitulah tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini ketika terjadi hal yang paling diidam-idamkan. Cuma namanya perjalanan kehidupan kan beda-beda. Baik. Nah, khulu' ini sebagai salah satu jalan keluar. Nah, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau memang khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Suami sudah tidak mampu lagi untuk menunaikan kewajibannya. Maka tadi bisa menceraikan. Nah, sedangkan istri sudah tidak mampu lagi untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri. Nah, dia khawatir kalau terus-menerus malah dia terjatuh dalam kufur. Maksudnya kufur terhadap suaminya. Karena ancamannya sangat keras. Contohnya saja, seorang istri menolak untuk didatangi suaminya. Nah, menolak untuk diajak hubungan suami istri. Nah, semalam saja dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Kalau kemudian setiap hari tidak mau, masalah besar. Berapa banyak dosa yang akan menumpuk padanya. Ini termasuk di antara hal yang apabila seorang istri khawatir seperti itu, tayyib fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tidak mengapa. Pada keduanya ini untuk Untuk pihak istri ini menebus dirinya. Ya, pihak suami tidak apa-apa menerima mahar yang dikembalikan oleh pihak istri. Maka disebut dengan Fida, yaitu wanita menebus dirinya. Kenapa? Karena ketika pernikahan kan saat dia menerima mahar, ya kawan. Taib, kemudian terjadi akad nikah ini, sudah terikat. Dia terikat di bawah kekuasaan suami. Nah, untuk bisa lepas dari itu, tatkala suami tidak mau melepas, tidak mau menceraikan, maka butuh menebus diri. Adapun dari as-sunnah, akhwan, jelas pada kasus khulu' yang pertama kali di dalam Islam, yaitu yang terjadi pada istri Thabit ibn Qais. Pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan, ja'at imra'atu Thabit ibn Qais ibn Shammas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, ma ankimu ala Thabitin fi dinin wala khuluq. Datang istri Thabit ibn Qais ibn Shammas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak mengkritisi suamiku Thabit ibn Qais dari sisi agama dan akhlaknya. Karena memang sahabat yang mulia. Bahkan
dapat kabar gembira sebagai penduduk surga. Kalau dari sisi agama tidak ada sudah yang dikritisi. Kenapa? Karena para sahabat saja melihat Thabit bin Qais jalan di muka bumi ini sudah tahu dia penduduk surga. Thabit bin Qais yang dikenal dengan Khatibul Ansar, oratornya kaum Ansar. Kalau bicara lantang. Sampai-sampai ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Thabit bin Qais ini sangat takut. Dia kemudian tidak berani hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kenapa? Karena aku orang yang paling keras suaranya. Kalau ngomong level biasa saja sudah apa? Mungkin volumenya melebihi kita berteriak mungkin. Sebagian orang subhanallah diberi suara apa? Jahwari. Suara memang lantang. Nah, maka dikenal dengan Khatibul Ansar. Khatibnya kaum Ansar. Tapi dengan sebab itu ternyata malah menjadi sebab dia dapat kabar gembira. Ketika tidak masuk di majelis Nabi, Nabi kehilangan. Bertanya kepada para sahabat untuk dicek kondisi Thabit, apakah dia sakit atau bagaimana kok lama tidak hadir. Maka kemudian dikunjungilah Thabit oleh salah seorang sahabi, ditanya, dan Thabit pun menjelaskan alasannya. Telah turun ayat ini dan aku orang yang paling keras suaranya di antara kalian, aku takut terkena ancaman dalam ayat ini. Maka sahabi ini pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan Thabit, dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlil jannah. Dia bukan penduduk neraka, tapi bahkan dia adalah penduduk surga. Nah, ini agamanya bagus. Nah, demikian pula telah ada jaminan masuk surga. Cuman sang istri gimana pun juga apa? Nah, tetap tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, ikhwan, Thabit bin Qais dikatakan apa? Disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang yang damim, yaitu seorang yang apa? Yang buruk rupa, yang jelek lah, nggak ganteng. Nah, taib, nggak ganteng. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat, cuman riwayat ini lemah. Tidak pantas untuk apa dinisbahkan kepada seorang sahabiyah seperti istri Thabit bin Qais. Makanya kalau kita perhatikan di sini kan ungkapan beliau sangat sopan. Aku tidak mengkritisi Thabit dari sisi agama dan akhlaknya. Illa anni akhaful kufra, hanya saja aku takut wahai Rasulullah terjatuh dalam kekufuran. Maksudnya kufur terhadap hak suami. Nah, ketika mau didatangi tidak bisa, ini mau merem atau gimana, tidak ada ini, tidak ada keinginan kepada suaminya. Nah, kalau riwayat dalam Bulughul Maram sampai diungkapkan, nah, kalau bukan karena takut kepada Allah aku akan meludahinya. Tapi ini enggak pantas dinisbahkan kepada sahabiyah, riwayat tersebut lemah. Nah, intinya, nah, wanita ini tidak mampu dari sisi apa? Hatinya untuk bisa jatuh cinta, untuk bisa mencintai suaminya tersebut. Akhirnya apa? Bagaimana ini Rasulullah? Aku takut kalau seperti ini terus nggak bisa menunaikan hak sebagai istri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faturiddina alaihi hadiqatah. Kamu mau mengembalikan kebun dia yang telah diberikan kepadamu sebagai mahar? Qalat na'am. Maka sang istri mengatakan iya. Faraddat alaihi wa amarahu fafaraqaha. Maka kemudian dikembalikanlah mahar tersebut yang berupa kebun. Kemudian apa? Nabi memerintahkan kepada Thabit untuk apa? Untuk menerima dan berpisah dengan istrinya ini. Pada sebagian riwayat ada lafaz fatallik hatatliqah, tapi riwayat ini mu'allaqan. Nah, karena dari riwayat ini nanti akan dibangun pembahasan fikhiyah yang sangat penting tentang apa? Apakah khulu itu masuk dalam hitungan tolak atau bukan. Tapi karena riwayat ini lemah, maka kita sudah tahu jawabannya. Tidak dihitung sebagai jenis tolak. Syahidnya di sini akhwani fillah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jalan keluar kepada istri Thabit bin Qais radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk berpisah dengan suaminya melalui jalur khulu'. Berarti ini jalur yang syar'i. Nah, tapi dengan sebab yang syar'i juga. Dan telah dinukilkan ijma' tentang apa? Disyariatkannya khulu', kecuali khilaf yang sangat lemah dari apa? Dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Tapi khilafnya sangat lemah, kawan. Makanya sebagian ulama tidak menganggap khilaf tersebut. Taib. Jadi dari sisi hukum asalnya masyru', diperbolehkan di dalam syariat. Adapun perincian hukum taklifnya, khulu' ini bisa mubah, bisa haram, dan bisa mustahab. Taib. Adapun mubah sebagaimana dalam kasus yang disebutkan tadi. Nah, ketika seorang suami membenci dan tidak bisa untuk hidup bersama dengan suaminya lagi, dan khawatir dia tidak mampu untuk menunaikan haknya. Nah, tidak mampu untuk menunaikan aturan-aturan Allah dalam ikatan suami istri. Maka ini boleh. Kemudian hukum yang kedua muharram, diharamkan untuk khulu'. Dan ini ada dua keadaan, akhwani fillah. Yang pertama dilihat dari sisi istri, yang kedua dilihat dari sisi suaminya. Khulu' yang haram kalau dilihat dari sisi alasan istri, yaitu apabila seorang wanita minta khulu' tanpa ada sebab yang syar'i, dalam keadaan rumah tangganya lurus-lurus saja, baik-baik saja, kondisinya juga baik, yang nampak dari suaminya juga kebaikan. Nah, suami berusaha menunaikan hak. Nah, maka tidak boleh dalam kondisi ini seorang wanita meminta khulu'. Misalnya, kawan, kok bisa seperti wanita minta khulu'? Ya, suaminya sudah bagus, untuk ukuran laki-laki sudah ganteng, untuk ukuran ekonomi juga sudah dipenuhi, makan, kemudian pakaian juga, tempat tinggal. Karena intinya kan itu, dapat makan, dapat pakaian, ada tempat tinggal, walaupun tidak dipegangi uang. Ini sudah cukup. Karena nafkah bukan bukan qimah, ya kawan. Nafkah itu terkadang dipahami oleh sebagian wanita, aku belum diberi nafkah, padahal tiap hari sudah ikut makan, dibelikan, tiap tahun juga dibelikan pakaian, makan juga rumah juga ada, tapi tidak dipegangi duit, katanya belum diberi nafkah. Sudah itu. Nah, sudah. Nah, adapun uang dipegangi uang tambahan, itu kebaikan sebenarnya, kebaikan dari suami yang harus disyukuri. Nah, sudah tercukupi semua, ternyata lihat laki-laki di jalan misalnya. Lihat laki-laki di jalan kemudian pengen khulu'. Nah, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, ini yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Ini dari pihak istri. Adapun khulu' yang haram dengan sebab dari pihak suami, akhwan, yaitu ketika suami sengaja untuk tidak menunaikan hak-hak istrinya agar maharnya dikembalikan. Ada tidak suami kayak gini? Ada. Nah, dia ngasih mahar banyak. Ini kalau tak ceraikan rugi aku. Ya kan? Kalau tak ceraikan rugi, mahar tidak balik. Nah, akhirnya apa? Si wanita dizalimi KDRT dalam rumah tangga. Sedangkan si wanita mau khulu', mau mengembalikan mahar berat. 100 juta misalnya maharnya, sudah dipakai sana sini, mau mengembalikan, mau minta khulu', tidak mampu. Maka ini juga diantara dampak buruk terlalu tingginya mahar ini, kawan. Ketika
suami semena-mena, karena terkadang memang dengan tingginya mahar menjadikan apa? Suami semena-mena, aku sudah bayar besar kok. Nah, akhirnya semena-mena. Taib. Nah, dia kemudian istilahnya afdal, yaitu tidak menunaikan kewajiban sebagai suami, tidak memberikan hak-hak istrinya. Nah, dianiaya dengan harapan apa? Nanti si istri mau menebus dirinya dengan khulu. Nah, ini haram. Taib, haram. Dia tidak berhak untuk mengambil mahar yang dikembalikan tersebut. Nah, untuk kasus seperti ini perkaranya diangkat ke mahkamah syar'i. Taib. Adapun hukum yang ketiga yang mustahab, yaitu apabila seorang istri ikhwan menuntut khulu kepada suaminya apabila memang diketahui suami ini adalah seorang yang menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada beberapa kondisi bisa wajib. Seperti misalnya apa? Kalau sampai menyia-nyiakan masalah apa tadi? Salat. Nah, bahkan di sini butuh ta'awun dari wali. Nah, suaminya sudah tidak salat atau suaminya sudah apa? Nah, tiap hari pergi ke dukun misalnya. Atau suaminya mempelajari sihir. Ya seperti ini harus segera wali itu mengambil apa? Mengambil langkah. Nah, kalau memang tidak mampu untuk menunjukkan murtadnya suami tersebut ke mahkamah, karena kalau murtad kan jelas langsung apa? Dipisah. Kalau mahkamah syar'i demikian. Tapi untuk mahkamah kita salat di dukun saja boleh-boleh saja, ya kan? Nah, makanya di sini khulu. Nah, minimalnya mustahab bahkan sampai tingkatan wajib. Nah, ini tentang hukum khulu akhwani fillah. Lalu kaifiyah khulu itu bagaimana? Kaifiyah khulu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi tentang kisah Thabit bin Qais, yaitu si wanita ini mengembalikan maharnya kepada suaminya. Kemudian apa? Suami memerintahkan dan diperintahkan untuk berpisah dengan istrinya. Nah, terkait khulu ini terjadi khilaf yang kuat, apakah khulu masuk hitungan dalam tolak atau tidak? Nah, karena apa? Karena tadi dalam hadis pada sebagian riwayat dikatakan fatalliqha tatliqah, ceraikan dia dengan satu kali cerai. Seandainya riwayat ini saya ikhwan, maka jelas bahwasanya khulu ketika si suami menerima, ya aku terima, aku ceraikan dia. Nah, berarti dihitung itu apa? Dalam hitungan tolak. Cuman karena riwayatnya adalah riwayat yang mu'al, maka khulu yang rajih akhwani fillah itu bukan masuk dalam kategori tolak, tapi masuk dalam kategori fasakh. Fasakh itu pembatalan akad. Akad nikah dibatalkan. Akad nikah apa? Maksudnya kalau dibatalkan kan apa maksudnya? Tadinya sudah terjadi, kemudian apa? Ya intinya akadnya dirusak, dibatalkan. Nah, untuk apa? Intinya menghapus hukum pernikahan dengannya. Taib, ini fasakh, yaitu kita batalkan akad yang sudah apa? Sudah sah. Taib. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Thabit kemudian apa? Faraqaha. Karena kalau dihitung sebagai tolak ikhwan, maka lalu apa bedanya dengan tolak yang datang dari pihak suami? Nah, efek dari khilaf ini ikhwan berpengaruh pada hitungan tolak. Karena telah kita lewati, Allah Subhanahu wa taala katakan at-talaqu marratan. Ya kan? Bahwasanya tolak itu dua kali, yaitu tolak yang raj'i.
Tolak yang raj'i itu cuma 2 kali kesempatannya bagi seorang laki-laki. Cerai pertama, kemudian dia rujuk. Kemudian diceraikan lagi, kemudian dia rujuk. Ini sudah 2 kali. Kemudian kalau dia menceraikan ketiga, sudah tidak ada hak rujuk sampai istrinya itu, mantannya ini dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Nah, adapun kalau khulu dihitung dalam kategori tolak, maka dia dihitung pada hitungan tolak ini. Kalau khulu setelah cerai pertama, berarti itu hitung tolak kedua. Ini. Dan yang rajih ikhwan, khulu itu fasakh. Khulu itu tidak dihitung dalam hitungan cerai. Makanya pada pembahasan kemarin yang ditanyakan, ketika seorang khulu, padahal sebelumnya dia sudah dicerai tolak pertama, kemudian rujuk. Ya, kadang kan seorang wanita sudah cerai pertama kemudian rujuk. Setelah itu kok tidak ada perubahan dari suaminya, mungkin masih berbuat buruk. Akhirnya apa? Dia minta khulu. Yang rajih khulu ini kan fasakh. Maka ketika suami mau rujuk kembali, rujuknya harus dengan apa? Nikah baru dan mahar baru, dengan akad baru. Setelah diketahui kosongnya rahim dengan 1 kali haid, maka wanita ini dinikahi dengan akad baru, ya seperti pengantin baru lagi, walaupun teman lama dulu, ya kan? Nikah baru, mahar baru. Ini tidak dihitung tolak kedua, kawan. Tapi apa? Tolak yang pertama tadi masih ngikut. Tidak dikatakan oleh para ulama bahwasanya tolak yang pertama dengan sebab dia menikahi dengan akad baru dan mahar baru itu menjadi direset ke 0 lagi, enggak. Tetap dihitung. Seandainya kok setelah itu dia menceraikan istrinya, berarti cerai kedua, berarti tidak ada kesempatan kecuali tinggal 1 tok. Ini. Taib. Ini tentang tolak, bahwasanya tolak hakikatnya adalah fasakh, yaitu pembatalan akad. Jadi akad diuraikan, dilepas dengan sebab apa? Dengan sebab khulu'. Taib. Dihitung. Tolak yang pertama dihitung. Tidak ada untuk apa? Menghapus hitungan tolak itu kecuali apabila si wanita ini sudah dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian apa? Laki-laki itu menceraikannya. Seperti pada kasus yang sudah diceraikan 3 kali, ya. Seorang wanita yang sudah diceraikan 3 kali, kawan, maka apa? Untuk mantan suaminya ini kembali kepadanya, tidak boleh kecuali apa? Wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian suami yang kedua ini menceraikannya tanpa ada janjian dengan mantan pertama. Aku sudah selesai kontraknya, aku ceraikan, kamu ambil lagi. Ini haram. Ini namanya muhallil, haram, diancam dengan ancaman yang keras. Tapi kalau memang tidak ada kecocokan, setelah berlangsung lama pernikahan, kemudian diceraikan lagi oleh suaminya yang kedua, kemudian suami yang pertama sama-sama tua, sudahlah, ayo, daripada satunya duda, satunya janda, sudah menikah lagi, boleh. Di sini hitungan tolaknya apa? Dari 0. Ya, hitungan tolak dari 0. Dan ini ijma', ikhwan. Ijma' para ulama, hitungan tolak kalau sudah seperti ini 0. Kalau mau tolak lagi berarti hitungannya baru tolak pertama, tolak kedua, tolak ketiga. Tapi biasanya masa rumah tangga kayak gini terus, mending cari yang lain, kan? Kemudian para ulama mengatakan pada khilaf yang apa? Baru tolak pertama atau tolak kedua. Kemudian suaminya tidak rujuk sampai selesai masa iddah, akhirnya dinikahi oleh laki-laki lain.
Nah, apakah kalau baru tolak pertama dan kedua ini juga ikut dihapus? Ini yang dinamakan dengan hadmut tolak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan wallahu taala alam ikhwan, yang rajih iya, sebagaimana kalau sudah diceraikan 3 kali. Kalau yang diceraikan 3 kali saja, nah jadi 0, apalagi yang ini gitu. Baik. Ini tentang apa? Tentang hitungan tolak. Nah, khulu akhwan, khulu tidak ikut dalam hitungan tolak. Baik. Khulu tidak masuk dalam hitungan tolak. Tapi ketika seorang sudah mengajukan khulu kok kemudian kembali lagi dengan suami tersebut dengan nikah baru dan mahar baru, maka apa? Tolak yang dulu dijatuhkan pertama masih apa? Dicatat. Kamu pernah menceraikan sekali, diingat-ingat. Nanti kalau cerai lagi berarti cerai kedua. Kalau kemudian cerai lagi sudah cerai ketiga. Nah, ini 6 tayyib bain bainunah kubra. Tidak bisa kembali lagi sampai dinikahi laki-laki lain. Nah, ini tentang khulu akhwan. Kemudian berkaitan dengan hadhanah. Nah, yang dalam bahasa kita mudahnya adalah pengasuhan. Tayyib. Yang ini merupakan salah satu efek dari adanya khulu dan tolak. Karena ketika ada perpisahan antara suami istri, ketika mereka punya anak, anak ini ikut siapa? Anak ini diasuh oleh siapa? Taib. Nah, inilah yang dinamakan dengan hadhanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala, menetapkan hukum tentang hadhanah ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, ya Rasulullah, taib, anak ini dulu perutku sebagai apa? Tempat dia tinggal sebelum lahir. Kemudian aku menyusuinya. Taib, menyayanginya. Baru kemudian setelah kami cerai, ayahnya ingin ngambil dariku. Ayahnya ingin ngambil dariku. Padahal ibunya sudah apa? Mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun. Kemudian setelah bisa membantuku, bisa mengambilkan air, ya, umur 6 tahun, 7 tahun, kok tiba-tiba ayahnya pengen ngambil anak ini dariku. Bagaimana Rasulullah? Namanya ibu tentunya butuh juga anak laki-laki yang menyertainya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kamu ini lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. Nah, pada hadis ini akhwan menjadi hukum bahwasanya apa? Bahwasanya anak ketika masih kecil, ya, anak ketika masih kecil, maka yang paling berhak untuk mengasuhnya adalah ibu. Sampai umur tamyiz. Dari bayi sampai umur tamyiz, maka yang berhak untuk mengasuhnya adalah ibu. Karena jelas kebutuhan anak sangat besar terhadap ibu. Dan dalam kondisi itu memang kalau anak bayi, anak kecil dipisahkan dari ibunya sangat berat. Kemudian kalau sudah menginjak umur di mana dia sudah berakal, sudah mumayyiz, yang para ulama kemudian menetapkan akhwan umur 7 tahun dengan alasan apa? Karena umur ini adalah umur pertama kali di mana anak diperintah dengan perintah syar'i, yaitu apa? Kita orang tua diperintahkan untuk memerintah mereka untuk apa? Salat. Muru auladakum wa hum abna'u sab'in. Perintah anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan umur mereka 7 tahun. Baru 7 tahun ini diberi pilihan. Kalau apa? Kalau ayahnya ingin mengambil. Tapi kalau anak ini ayahnya sebagian
Laki-laki ikhwan, subhanallah. Sama dia nikah, ceraikan istrinya, anak ikut istrinya, semuanya tidak peduli. Nah, dia merasa merdeka malah. Nah, merasa aman ini. Ngakunya bujang lagi ini. Ya. Baik. Nah, tapi kalau kemudian sang ayah ini ingin mengambil anaknya, sebagian orang tua, sebagian ayah ingin untuk mengambil anaknya, maka ketika sudah berumur 7 tahun, disinilah baru diberi pilihan. Sebagaimana yang Nabi SAW putuskan ikhwan pada hadits Abi Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ketika ada sengketa antara ayah dan ibu yang sudah berpisah terhadap hak pengasuhan anak. Maka Nabi SAW mengatakan, hadza ya gulam, hadza abuk wa hadhihi ummuk. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta. Wahai anak kecil, ini bapakmu, ini ibumu. Maka ambil tangan mana dari keduanya yang kamu inginkan. Ingin ikut digandeng ibunya atau abinya. Ini dalil ikhwan tentang masalah hadhanah ketika anak ini sudah bisa berpikir. Kenapa dibatasi umur memayyiz? Karena di sini dia bisa berpikir, membedakan yang baik dan yang buruk pada asalnya. Dia akan memilih mana yang dia senang. Apakah ikut ibunya atau ikut abinya? Kecuali ikhwan, apabila hakim, karena tentunya persengketaan ini kan ada yang menengahi. Nah, pada mahkamah syar'i. Tapi ketika hakim melihat anak ini memilihnya hanya karena Karena ternyata dia milih abinya karena kalau ikut abinya semuanya dituruti. Main game tidak akan dibatasi. Beda dengan ibunya. Kalau ibunya tiap hari dimarahin untuk belajar. Maka dalam kondisi seperti ini hakim harus melihat qarinah untuk mengikutkan hadhanah kepada siapa yang maslahat anak ini bisa terwujud. Jadi tidak semata-mata kemudian kembali kepada pilihan anak tok. Karena sebagian anak tamyiznya tidak kuat. Ya, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk tidak kuat. Ini pada anak laki-laki jelas. Dalilnya jelas pada anak laki-laki, kawan. Adapun pada anak perempuan terjadi khilaf. Yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu itu pendapat dari kalangan Hanabilah, bahwasanya untuk anak perempuan kalau sudah 7 tahun maka langsung ikut siapa? Ikut bapaknya. Dengan alasan apa, kawan? Dengan alasan keumuman dalil-dalil di mana wanita itu lemah dan butuh mahram. Butuh adanya mahram. Dan keberadaan dia bersama dengan ayahnya itu lebih kuat. Untuk mendukung kemaslahatannya dan lebih kuat untuk dia terjaga. Ini tentunya ketika kondisi dari sisi keagamaan antara ibu dan ayah seimbang. Namun hadhanah bisa juga dicabut, ikhwan, ketika orang tua tidak mampu memberikan pengasuhan, tidak bisa mendidik, bahkan menjerumuskan pada hal-hal yang buruk, tidak memberikan pengajaran adab dan seterusnya, maka pihak mahkamah boleh untuk mencabut hadhanah dari orang tua yang demikian, kemudian diserahkan kepada pihak satunya. Ini pendapat Hanabilah, kawan. Dan pendapat yang lain mengatakan sama, laki-laki maupun perempuan tetap kalau sudah memayyiz pada umur 7 tahun, diberi pilihan. Jadi dengan alasan tadi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 7 tahun semuanya diberi pilihan, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dan tentunya keberadaan dia bersama ibunya, jika memang dia memilih ibunya juga diperhatikan dari sisi tadi maslahatnya apakah terwujud atau tidak. Ini tentang hal yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu. Berarti sebenarnya masalah hadhanah, ikhwan, juga penting. Untuk yang menjadi patokan utama adalah maslahah bagi si anak ini. Masalah bagi si anak ini. Apabila
ikut pada salah satu pihak, apakah itu ibunya atau ayahnya, ternyata malah dia terjatuh dalam keburukan, maka boleh bagi pihak lain untuk menuntut, meminta hak pengasuhan terhadap anak tersebut. Taib. Wallahu ta'ala alam. Ini sekilas tentang dua hal ikhwan, al-khulu' dan hadanah. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillah.